Yo, apa kabar teman-teman? Baik lagi di channel Sana guys, and welcome to Crypto Time, dimana gua bahas seputar cryptocurrency atau crypto asset. Dan yuk kita bahas lagi analisa kripto. Dan pada video kali ini spesial buat teman-teman viewers gua, dan gua akan bahas kripto yang di request oleh teman-teman pada video gua sebelumnya. Pada video yang ini ya, kita akan bahas secukupnya waktu ya, kalau bisa tidak lebih dari 10 menit untuk video ini. So oke, kita lihat dulu apa ya nih ya, dari Luciana 10, BTC sekalian Ethereum juga bang, sukses selalu. Oke, let's go gas bro. Pertama kita lihat dulu Bitcoin. Sebenarnya masih sama pandangan gua terhadap Bitcoin, masih sama dengan video gua sebelumnya. One thing yaitu trendline dari RSI ini menjadi penentuan, dimana menurut gua apabila break dari trendline uptrendnya, ini potensial dump atau penurunan yang luar biasa itu bisa terjadi, atau impulsif penurunan itu potensial terjadi apabila Bitcoin ini breakdown dari trendline uptrend pada RSI ini ya, seperti yang udah gue bahas pada video sebelumnya. Jadi ya, as long as masih di atas ini ya, pergerakannya tidak membuat gue kaget atau ya masih dalam bentuk yang boring ya, meskipun as you know, banyak teman-teman yang udah tahu ya, gue masih punya Bitcoin dan gue sudah cicil dari saat di bawah sini ya, sudah gue bahas juga, sudah gue bilang, dan sekarang juga masih gue hold as long as selama Bitcoin ini tidak break dari trendline ini ya. Atau ya kalau kita lihat ya, ngejar dulu wave 5 lah ya, ataupun kalau secara daily ya ngejar antara MA50 atau MA100 ya, karena secara historical biasanya rejection terjadi di area-area MA100 ya guys ya, lihat tuh ya, gitu dan begitu terus. Lihat nih ya, sini juga. Kalau di sini MA200 ya yang menjadi penahannya. Jadi ya antara ngejar dulu MA inilah menurut gua ya, potensial dulu. Jadi kalaupun terjadi penurunan itu menurut gua hanya trap sementara ini ya. Ya, atau bisa juga skema gua yang ini ya, antara range apabila breakdown dari 16.600 ya, potensial turunnya lebih dalam seperti ini. Ataupun kalau kita rubah ke time frame kecil bisa juga begini ya. Kalau kita rubah ke time frame 4 jam untuk nge-trap dulu yang lakukan short ya, dan stop loss di sini ya di 16.400-an, 16.300-an. Kalaupun dari sini breakdown ya, mungkin konsolidasi and pump dulu sampai meraih antara 17.500, 17.800 atau 18.000-an. Menurut gua sih masih potensial begitu, karena dalam time frame daily ya masih belum overbought. Kalau kita lihat masih tertahan ini di area 50 dari RSI-nya ya. Jadi ya sangat wajar apabila terjadi penurunan dulu, atau tertahan dulu, atau terrejeksi dulu, mungkin memburu dulu turun sampai area trendline ini ya. Jadi kalaupun turun sampai sini mungkin masih naik dulu gitu guys. Nah ini sebenarnya juga cukup oke sih dari sini nih, dari si push down ya. Ya mirip-mirip dengan apa yang gua analisa juga ya, potensial begini dulu yaitu naik dulu ya. Jadi konsolidasi atau accumulation, manipulation, and expansion. Mungkin gini ya. Ini juga analisa dari Poseidon ya. Oke, next kita ke Ethereum. Yang menariknya di sini Ethereum sedang konsolidasi ya. Berkali-kali tertahan oleh downtrend line yang ini ya. Dan bisa dibilang ini symmetrical triangle atau descending triangle. Dan hampir sama ya menurut gua. Ini mirip dengan Bitcoin juga. Kalau kita lihat ke time frame kecil, ini bisa menjadi sebuah sideways accumulation zone. Jadi defense ketika apabila dia ini breakdown ke bawah, ini potensial pump. Apabila ini breakout ke atas, ini potensial dump. Gitu aja guys. Dan targetnya antara 13.800-an atau bahkan 1.400 sorry, atau bahkan sampai ke 1000-an, atau 1087-an ya. Dan kalian juga bisa cek inspirasi untuk chart di grup Ihsan Agas ini ya. Linknya ada di description untuk melihat atau mencari ide pergerakan kripto. Contoh kita lihat Ethereum ya, sama aja ya, hampir sama dengan apa yang gua bahas. Jadi ini area symmetrical triangle, dan yang menarik ini di RSI nya ya. Coba kita lihat ke RSI nya, kita rubah ke time frame weekly. Ini ada area resistance yang sangat kuat guys ya, karena ini trend line downtrend yang sudah terbentuk hampir 2 tahun mungkin ya, dari 2021 Februari. Apabila ini breakout ya, potensial ini ngejar area resistance selanjutnya
di area sampai sini malah guys ya, 1900-an ya, atau breakout trend line ini atau breakout trend line ini ya. Tapi kalau nggak bisa breakout, ini potensial turunnya lebih tajam lagi bisa jadi guys. Lagi kalau kita kategorikan sebagai symmetrical ya, bahkan penurunannya targetnya ini cukup parah ya, bisa di area 560 atau bahkan 297. Bahkan kalau kita lihat ke time frame monthly, ya, ini masih jauh dari oversold karena ya banyak spekulasi bahwa kita ini memasuki great reset atau great depression, di mana financial asset, financial market ini akan ditekan harganya ke harga terendah serendah-rendahnya ya, menurut isu yang beredar ya. Nah, tapi ya you know lah, FUD is FUD gitu ya. Dan ya memang Ethereum belum pernah terjadi oversold dalam time frame monthly sebelumnya. Apakah ini menjadi sejarah pertama kalinya? Nggak ada yang tahu. Ya, kembali lagi ke time frame daily. Dan time frame daily juga sudah jelas sebenarnya dalam Gaussian channel ya, masih dalam trend bearishnya ya. Dan resistance-nya sementara ini di area 1340 dan support berada di 1225 ya. Jadi apabila breakout 1337 potensial ke 1380 atau bahkan ke 1450-an. Oke. Jadi gitu. Oke, kita persingkat aja kayaknya ya. Jangan terlalu panjang pembahasannya. Next kita lihat Zilliqa. Oh, wow. Udah lama gua nggak lihat Zilliqa. Apa kabar Zilliqa? Terakhir gua bahas mungkin di sini ya, atau di sini ya. Wow, ketika breakdown dari sini sih udah banyak banget exit gua ya. Karena gua bahas Zilliqa tuh saat masih di sini kalau nggak salah ya, dulu ya. Di sini, bahkan sampai di sini juga gua masih bahas, dan sini udah banyak TP gua saat turun dari uptrend. Wow, secara daily sih masih downtrend ya, jelas banget gitu. Tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali malah ya. Oke, oh ya. Resistance selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk ZIL di area 0,2399 ya. Dan secara trend daily pun masih dalam bearish, apalagi ke weekly ya, jelas masih dalam trend bearish juga. Mungkin kita butuh konsolidasi yang panjang dulu baru melihat potensial Zilliqa selanjutnya, karena kalau kita lihat ini konsolidasinya masih pendek. Mungkin butuh sideways yang panjang dulu ya, butuh mengumpulkan tenaga untuk kembali pump gitu ya. Contoh seperti di sini guys ya. Konsolidasi panjang dulu, sideways, di sini manipulation, turun sini, akhirnya pump gitu guys. Ya, mungkin juga untuk recovery ZIL itu butuh sideways panjang dulu ya. Dan berlaku juga dengan yang lain ya. Menurut gua ZIL itu butuh konsolidasi panjang dulu, dan support sekarang ZIL itu di 0,02 ya. Dan apabila break dari 0,02 ya, support selanjutnya di 0,0168 dan 0,0134 ya, itu support selanjutnya dari ZIL. Dan tadi sudah dibilang resistnya di 0,0239. Apabila break dari situ potensial ke 0,266 atau bahkan ke 0,279. Next kita cek Mina. Oke. Mina ya memang jelas secara daily pun masih dalam trend downtrend. Weekly apalagi, coba kita lihat ke daily, tapi ini menarik untuk trading ya, bukan untuk di hold panjang juga sih sebenarnya. Oke, kita perhatikan support kuatnya di 0,541 dan support selanjutnya Mina di 0,49. Dan apabila break dari situ udah nggak ada penahan lagi, nggak tahu turunnya sampai mana. Tapi menariknya di sini apabila sideways-nya panjang ya, lihat seperti ini guys ya, sideways panjang, pump gitu ya. Sini juga apabila dia seperti ini terus ya, sideways panjang, pump, itu buat ngambil celah-celah trading aja sih. Kalau buat iseng-iseng sih menurut gua oke-oke aja gitu ya, ambil gitu. Kalau pump ya jual gitu guys. Dan stop loss-nya di 0,49 menurut gua gitu sih ya. Jadi buat dimainin aja buat trading gitu. Dan bisa juga mungkin ya kalau misalkan nanti ini Mina masih sideways ya, masih panjang sideways, area TP targetnya bisa di 0,67, dan yang pertama di area TP-nya itu di 0,59 dan stop loss di 0,52. Oke, gitu ya potensi tradingnya menurut gua sih untuk Mina ini. Next kita ke GMT, coba kita cek. Wow, GMT juga masih strong, bearish banget gitu ya.
Wow, ini sih yang dapat short di sini sampai sekarang ini udah cuan banyak banget kayaknya dari support di sini guys ya. Pernah gua bahas dalam banget. Oke, ini case-nya hampir sama dengan barusan apa ya, Mina ya. Biasanya kalau sideways gini antara pump atau dump sih. Tapi buat kalau kita lihat di sini, ini juga ada area support yang cukup kuat di sini ya. Lihat, ada support, di sini ada support. Untuk trading dikit sih bisa ya. Misalkan kalian ambil di area support di 0,359 karena apabila kita lihat ke time frame 4 jam dulu coba. Oke. Lihat ya. Apabila breakout dari ini ya, yang garis dari RSI-nya, ini potensial naik. Karena biasanya apabila sudah sideways panjang gini, ya suka ada technical rebound lah ya. Jadi bisa aja sih akumulasi kalau turun dari 0,396 paling turun sampai ke 0,386 beli gitu ya. Kalau breakdown lagi ya pasti turunnya sampai ke 0,59 potensialnya. Kalau kalian masih berani ambil buat iseng-iseng aja ya. Tapi kalau udah break dari 0,3326 lebih baik stop loss. Jadi kalian di sini berharap mungkin untuk technical rebound. Misalnya kalian setiap penurunan ambil dikit-dikit. Apabila mungkin nyampe ke area 048 atau 052 kalian TP gitu aja ya. Menurut gua sih gitu. Pandangan simpelnya aja. Oke, next kita lihat Solana. Ini yang terakhir aja ya. Solana ya udah gua update ya. Sebelum ini drop sedalam ini di Twitter, mungkin teman-teman yang follow gua di Twitter sudah tahu ya. Gua untung ratusan atau ribuan persen ya dari Solana ini. Oke, kalau kita lihat Solana dalam time trend daily masih jelas downtrend ya. Dan mungkin harapannya potensial yang kalian bisa harapkan ya mengetes area-area resistance atau Gaussian channel di area-area 19 ya. Jadi apabila Solana ini terus sideways gitu ya panjang dan maintain mungkin supportnya di $11. Selama masih di atas $11 ya kalian bisa ekspektasi untuk technical rebound sampai ke area-area 19 atau $20 ya baru kalian TP gitu ya. Mungkin kayak gitu dulu buat kita mainin dulu sementara ini gitu. Buat gua gitu. Dan ya alhamdulillah dari cuan ini guys, gua dari cuan trading, dari mungkin teman-teman sudah lihat berapa ratus atau persen ya gua cuan ya di sini. Bisa dilihat di sini juga di thumbnail kelihatan, dan beberapanya gua posting di Twitter. Gua bismillah gua mau ngambil rumah guys tahun 2022 ini, akhir bulan ini ya. Dan mungkin kalau berjalan lancar mungkin akan dibangun awal tahun 2023 guys. Minta doanya ya. Oke, kita cek idenya di grup Telegram ya. Nah, ini kalau dalam time frame 1 jam ini dia membentuk downtrend channel ya. Oh ya betul ya, kurang lebih begitu guys ya. Nah, dan support yang perlu kita perhatikan berarti sekarang ini di $12,7 ya. Dan resistance yaitu ya downtrend channelnya ini. Jadi apabila berhasil breakout dari downtrend channelnya itu di sekitar ya 13 atau 13,5 atau bahkan 13,8, ini potensial technical rebound, ini potensial sekali, yaitu ke range area sekitar 16 atau $15,9 atau bisa juga di $15 ya gitu guys ya. Ini dalam time frame jam ya atau hour ya. Tapi apabila breakdown ya dari 12,88 ini ya supportnya ya guys ya, support potensial turun ke sekitaran sini ya $12 ya. Tapi malah menurut gua bisa juga sih begini guys ya, ini turun dulu ke $12 dan pump ke sini. Jadi ini bisa menjadi accumulation, manipulation, and expansion seperti biasa begitu guys. So ya singkat aja dulu video kali ini. Buat teman-teman yang mau request silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Dan sehat-sehat buat teman-teman semua ya. Selalu support gua, berikan gua semangat biar gua semangat bikin konten guys. Karena ya di market yang membosankan ini ya jujur ya, maksudnya manusiawi guys ya. Gua juga merasa boring guys, manusiawi sekali guys ya. Jadi ya mungkin kita sesama investor, sama-sama trader ya saling menyemangati aja guys ya. Baik itu dalam cuan ataupun rugi gitu guys. Oke, semoga kita bisa tetap selalu stay in market karena ya apabila kita bisa kuat bertahan di market 5 sampai 10 tahun gitu, wah udah pasti orang-orang hebat lah ya. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.